Sebelum gue mulai episode kali ini, gue punya satu tebak-tebakan. Tebak-tebakan sih kodian ya. Begini tebak-tebakannya. Mobil apa yang ada di dalam peribahasa? Tahu nggak? Apa yo? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Jawabannya adalah Xenia. Kenapa? Karena Xenia payung sebelum hujan. Gimana? Nggak lucu? Lucu dong. Nggak lucu ya? Ya memang nggak lucu. Episode kali ini gue bawakan dari awal bulan Juli 2020. Pembahasannya mengenai awal mula menyukai stand up comedy. Gue Iqbal, inilah Asal-asalan Podcast. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah. Oh iya, sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue di sini mau nekenin aja kalau ini tuh pure apa yang pengen gue bahas aja. Toh kalau emang episode ini nggak ada yang denger sekalipun, ya udah nggak apa-apa, karena pembahasan kayak gini mungkin nggak banyak yang suka juga gitu. Dan di episode kali ini gue pengen ngomong aja gitu, karena for your information FYI asik. Dari episode 0 yang dulu enggak dulu kemarin sampai yang kedua itu gue mau taping podcast aja gue harus bikin skrip gitu, bikin skrip dulu gue, nggak asal taping doang gitu, walaupun namanya asal-asalan ya, tapi gue harus bikin skrip dulu gitu, harus mikirin kata-katanya, harus bisa bikin skrip yang panjang buat durasi yang panjang. Kadang ada yang improve juga di pembahasannya. Dan kenapa gue jarang update episode baru ya karena kemalasan gue buat nulis skripnya itu gitu, panjang, mikir, susah dah. pusing Mungkin kalau podcast lain yang lain mah mungkin enak, nggak perlu nulis skrip gitu, tapi ada aja yang nulis mungkin, karena ya podcast yang lain gitu diisi dengan 2 orang gitu atau lebih, jadi enak aja buat ngobrol atau tektokan obrolannya. Mau ngejokes gak enak gitu, ada yang ketawa lah, gua coba sendiri boro-boro ada yang ketawa, yang ada cringe dengan jokes gua. Lucu kagak, cringe iya. Gua tuh monolog gitu, tapping podcast ini monolog sendirian aja gitu, jadi kadang pembahasannya kurang menarik karena cuma datangnya dari sudut pandang gua doang gitu, nggak ada kacamata sudut pandang dari orang lain gitu. Ya mungkin nanti mah bisa ngobrol, ada tektokannya gitu, mungkin ada teman atau ada siapa ya, nggak tahu lah. Dan episode ini gue mau nyoba tapping tanpa skrip gitu, nggak tahu dah bakal panjang atau pendek ini durasi, karena gue pengen ngomong aja gitu apa yang gue suka dari pembahasan kali ini. Oke, mungkin itu kali ya sebelum gue masuk pembahasannya. Oke, sekarang masuk pembahasannya nih. Gue tuh tipikal orang yang termasuk suka banget gitu apapun yang berbau komedi gitu. Kan judulnya aja awal mula menyukai stand up komedi, berarti gue harusnya punya basic dulu nih, suka sama komedi baru menyukai stand up komedi kan. Apapun itu komedinya gitu, entah itu di film, di YouTube, di tongkrongan, dimanapun deh, kayaknya komedi itu bisa ditemuin di mana aja gitu, dalam kondisi apapun, sekalipun itu kejadian yang sedih gitu. Menurut gua, sadar nggak sih lu, komedi tuh atau candaan bisa buat kita kelihatan lebih ceria aja gitu, dibandingkan lu harus murung aja gitu. Menurut gua seru gitu kalau sebuah
kejadian tuh bisa lu ubah jadi sebuah komedi yang bisa buat lu ketawa dan sekitar lu ketawa gitu. Tapi kejadian itu harus bisa lu terima dulu sebelum lu jadiin komedi gitu. Kalau lu nggak bisa nerima sebuah kejadian, ya nggak bisa lu asal jadiin komedi aja kejadian tersebut itu. Karena dalam komedi ada teori dasar gitu. Yang gue inget ya, yang gue tahu, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi tragedi yang udah lo alamin dan sudah lama juga waktunya sehingga lu bisa nerima tragedi itu dalam hidup lu gitu. Dan saat lu mengemas tragedi itu dengan humor, ya itu akan jadi komedi gitu. Itu yang gue paham aja dari kalimat tragedi plus waktu sama dengan komedi. Dan gue lagi itu tuh awal mula menyukai stand up comedy tuh kalau nggak salah pas awal gue SMA gitu. Kenapa SMA? Kenapa SMA? Karena pas SMP gue sama sekali tidak tahu dunia luar. Karena saat itu gue sempat masuk penjara suci alias pesantren. Lupakan masalah pesantren ya. Mungkin bakal gue bahas nanti kalau ada temennya, karena seru gitu menurut gue pembahasan pesantren kalau ada temennya. Tapi itu juga jadi dulu tuh suka banget gitu nontonin acara TV yang berbau-bau komedi gitu, yang kayak OVJ. Itu gila sih, lucu banget OVJ yang dulu menurut gua, walaupun banyak gimmicknya gitu. Kayak mukul pakai styrofoam, ngejatuh-jatuhin itu kan gimmick gitu, tapi lucu gitu. Sampai satu ketika gue menemukan kayak ada suatu yang baru dalam dunia komedi gitu, yaitu yang tadi stand up komedi. Orang yang melawak dengan sendiri tapi lucu gitu. Sendiri lucu kan, kalau yang lain kan kayak bergrup gitu, ini kan sendiri lucu gitu. Dan itu keren gila menurut gue karena dia dewekan gitu, yolo gitu, sendirian gitu, tapi lucu gitu. Tapi ada aja yang lucu, ada yang enggak gitu. Gue lagi itu kalau nggak salah pertama kali nonton stand upnya Mongol, dan lagi itu tuh gue lihat di YouTube kalau nggak salah, nggak di TV apa di YouTube ya, gue lupa. Kalau nggak salah sih di YouTube dah. Dan di TV tuh ada acara suci gitu, stand up komedi Indonesia. Dan yang gue kaget tuh Mongol pembawaannya tuh jorok parah bos, parah joroknya. Semua kata-kata yang ada di tubuh bisa disebut sama dia, kebun binatang bisa disebut sama dia, apapun dah ada tuh. Dan tapi lucu gitu, gimana ya, jorok lucu gitu. Dia bisa menempatkan sesuatu yang jorok jadi lucu gitu, keren sih itu menurut gue. Dan abis nonton Mongol gue coba cari kan, lihat-lihat yang lain stand up gitu, bawain materi ya. Lu tahu kan kalau YouTube tuh kalau kita nonton video nih, nah di bawah videonya biasa ada ada video rekomendasi kan. Nah di situ tuh ada videonya Radit stand up yang udah jadul banget, yang pertama kali materi dia dibawain gitu tahun 2011 2012 nggak tahu lah, 2011 kalau salah, lupa gue. Dan Radit juga lucu parah gila kalau dia udah bawain materi stand up-nya, dengan act out-nya dia, dengan gaya dia yang dulu tuh itu lucu banget sih gaya dia tuh. Ya udah, setelah gue mengenal stand up komedi, mulai dah tuh banyak lah kenal beberapa komika gitu, banyak yang gue tonton juga. Dan kalau nggak salah dari nggak lamaan gue menyukai stand up komedi tuh ada acara Suca stand up komedi academy di Indosiar gitu. Ya udah kan, karena gue suka, hampir nggak absen gue nontonin acara itu tiap malam. Kalaupun absen bisa dilihat di YouTube kan.
biasalah anak zaman sekarang YouTube. Dan yang juara satu di Suca satu tuh Cemen dari Bekasi, mantap ya, mantap. Ya udahlah, abis itu gue berlanjut nontonin Suca yang lain dan Suci yang lain gitu. Dan seiring berjalannya waktu gitu, gue makin suka gitu sama stand up komedi karena seru gitu menurut gue. Dan sampai pernah ada teman gue yang nyaranin gue untuk ikut Suca, bos. Suca. Karena menurut temen gue suka bercanda atau ngelucu gitu di tongkrongan, tapi gue nggak sepede itu, gila bisa ikut gituan kompetisi ngelucu. Mungkin gue cuma bisa jadi penikmat aja kali ya sekarang ini. Oh ya, misal ada yang nanya, Bal, lu mending nonton konser apa stand up komedi? Sudah jelas dong. Ya langsung gue jawab ya, stand up komedi lah. Gue lebih milih stand up komedi sih daripada, maksudnya lebih milih kalau ditanya milih konser apa stand up komedi, gue milih stand up komedi. Jadi gini ceritanya. Jadi kayak dulu tuh mungkin dulu pas kelas 2, pas gue kelas 12 SMA, kayaknya lagi zaman-zamannya nonton konser gitu. Rame banget kayaknya acara konser. Rasanya pengen gitu nonton gitu, seru, ada di tengah-tengah acara walaupun tidak apa lagunya. Dan sampai sekarang pun gue pernah nonton konser, dan sampai sekarang pun gimana ya, dan sampai sekarang pun gue nggak pernah nonton konser, gila. Pernah sih dulu deket rumah gue ada konser gitu di lapangan Serbaguna lah. Terus pas lagi itu gue sempet nonton, bukan nonton deh, gue cuma lewat doang naik motor. Dan kenapa sih gue nggak mau nonton konser walaupun menurut gue harga tiketnya lebih murah daripada nonton stand up gitu. Tapi yang gue sebutin ini konser yang kayak di Synchronize atau apa ya, apalah itu, bukan yang kayak siapa gitu penyanyi terkenal terus ngadain show sendirian. Kalau itu pasti mahal harganya. Nah lanjut ya, karena menurut gue loh, ini terserah lo nggak setuju, kayak bebas itu mah ya, ini kan pandangan gue doang, setelah gue doang. Menurut gue konser buang-buang duit aja gitu nonton konser ya. Ya gini, ini opini gue aja ini mah, kan musik bisa didengar di YouTube, di TV, di Spotify, di banyak platform dah. Nih coba misal pengen nih, ini mah misalkan aja, ini mah pengen nonton Synchronize di SMB ya, terus misalkan ada penjualan di presale 1 atau 2 gitu, terus lu beli di presale 1, misalkan itu kan ada beberapa band tuh yang tampil dengan ya kisaran harga 150.000 ke atas kali ya harga tiketnya, nggak tahu juga sih gua. Dan pastikan ekspektasi dari rumah tuh kayak aku bakal bisa melihat artisnya, aku bakal foto-foto artisnya. Nggak tahu ya sampai tempat malah ke bagian paling belakang. Dan nggak bisa lihat bandnya nyanyi gitu, cuma bisa denger. Ya mending lihat YouTube kalau cuma denger doang mah. terus terus nih ya, belum lagi ada yang rusuh misalkan norak. Terus lagi tuh di depan, misalnya di depan panggung isinya HP semua, sibuk Instastory. Kan mengganggu gitu buat yang di belakangnya kalau anda sibuk Instastory doang. Orang di belakang lo cuma nontonin dari HP lu doang gitu. Dia datang tuh buat nonton band, bukan buat nonton HP lu. Mana HP lu jelek lagi, retak. Terus juga pastikan nih orang pada update Instastory gitu. Kan lu pada kalau nonton stand up, buset dah itu story udah kayak nonton stand up, nonton konser, buset dah itu story udah kayak titik-titik, terus ada logo guntingnya gitu yang kayak di produk gitu.
kemasan produk gitu, titik 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 ada guntingnya.